Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik, yaitu kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang mendoakan kebaikan kepada orang yang pernah menyakiti dirinya sendiri. Dikisahkan di Baghdad ada seorang tetangga Ishaq bin Ahmad Al-Qata Al-Baghdadi yang menjadi tabib para ahli Al-Quran. Dan tabib tersebut sering mengunjungi dan memeriksa orang-orang saleh, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hibban dalam Raudatul Uqala. Suatu ketika tabib tersebut pergi menemui Imam Ahmad bin Hanbal yang sedang bersedih. Kemudian bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Bagaimana keadaanmu wahai Abu Abdillah?" Imam Ahmad lalu menjawab, "Aku baik-baik saja." Mendapat jawaban daripada Imam Ahmad, tabib itu pun masih penasaran dan kembali bertanya. Baik juga. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian bercerita, "Aku telah mendapat ujian dengan fitnah khalqul Quran sehingga aku dicambuk. Lalu mereka mengobatiku dan aku merasa sudah sembuh. Hanya saja, aku masih merasakan sakit pada tulang punggungku. Rasa sakitnya jauh melampaui rasa sakit akibat cambukan yang telah aku alami selama ini." Mendengar Imam Ahmad bercerita, tabib itu pun berkata kepadanya, "Coba singkapkan tulang punggungmu kepadaku." Imam Ahmad bin Hanbal kemudian menyingkapkan tulang punggungnya untuk diperlihatkan kepada tabib tersebut. Namun tabib itu tidak melihat apapun selain bekas cambukan. Ia pun berkata, "Aku belum tahu penyebabnya, tapi aku akan mencoba mencari tahu." Sahabat, setelah keluar daripada rumah Imam Ahmad bin Hanbal, tabib tersebut segera menemui temannya yang menjaga penjara. Kepada temannya tersebut ia berkata, "Wahai temanku, aku ada sedikit kerjaan dan keperluan. Bolehkah aku masuk ke dalam penjara?" "Masuklah," jawab teman si tabib seraya mempersilahkannya. Tabib itu pun langsung masuk ke dalam penjara. Ia kemudian mengumpulkan para pemuda di sana. Kepada mereka ia kemudian membagi-bagikan uang dirham yang telah dibawanya dari rumah. Setelah itu ia banyak berbincang-bincang dengan para pemuda yang ada di penjara, dan mereka pun merasa senang dengan keberadaan tabib tersebut. Setelah berhasil mengambil hati para penghuni penjara, si tabib pun bertanya kepada mereka, "Siapa yang di antara kalian yang paling banyak dicambuk?" Mendengar pertanyaan tersebut, mereka pun saling membanggakan diri mereka masing-masing, hingga akhirnya mereka sepakat pada satu orang yang paling banyak dicambuk dan paling benar. Kepada orang yang paling banyak dicambuk tersebut, tabib kemudian bertanya, "Bolehkah aku bertanya beberapa pertanyaan kepadamu?" Orang tersebut pun kemudian menjawab, Silakan." Si tabib pun kemudian mulai bercerita kepada orang tersebut. Ada seorang kakek tua yang lemah. Apa yang ia lakukan tidak seperti yang telah kalian lakukan. Ia dicambuk dalam keadaan lapar agar ia mati, tapi belum mati juga. Kemudian ia diobati dan ia sembuh. Hanya saja pada bagian tulang punggungnya ia merasakan sakit yang dahsyat sehingga ia tidak mampu menahannya. Mendengar cerita tersebut, tiba-tiba orang yang ditanyai oleh tabib tersebut tertawa. Tabib pun heran dan bertanya lagi, "Kenapa ini? Kenapa kamu tertawa?" Lalu ia menjawab, orang yang mengobatinya adalah tukang tenun. Mendengar jawaban tersebut, tabib pun terkejut dan berucap, "Benarkah?" Orang itu kemudian kembali berkata, ia membiarkan sepotong daging mati tertinggal pada rusuknya dan ia tidak mencabutnya. Mendengar penjelasan tersebut, tabib pun semakin penasaran dan bertanya, bagaimana rekayasa tersebut bisa terjadi? Orang itu pun kemudian berkata, ia membedah tulang rusuknya, lalu ia mengambil sepotong daging itu dan meletakkan pada tulang rusuknya. Jika daging itu dibiarkan, ia akan sampai pada hati hingga ia bisa menyebabkan kematian kepadanya. Setelah mengetahui hal tersebut, tabib itu pun bergegas meninggalkan penjara dan menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah bertemu dengan Imam Ahmad, ia menceritakan apa yang telah diketahuinya. Imam Ahmad pun bertanya, "Jika demikian, siapa yang akan membedahku lagi?" "Jangan risau, aku yang akan membedahnya," jawab tabib kepada Imam Ahmad.
Jawaban tersebut pun membuat Imam Ahmad kaget. Ia pun kembali bertanya kepada tabib, "Kamu yakin kamu bisa melakukannya?" "Ya, tenang saja, aku akan melakukannya," jawab si tabib dengan penuh keyakinan. Setelah itu si tabib pun segera masuk ke dalam rumah. Kemudian keluar dengan membawa 2 bantal dan meletakkan handuk di bahunya. 1 bantal disiapkan untuk dirinya dan 1 bantal disiapkan untuk Imam Ahmad bin Hambal. Saat Imam Ahmad sudah duduk di atas bantal, ia pun berkata, "Mintalah pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia memilihkan yang sesuai untukmu." Tabib itu pun kemudian mengusapkan handuk pada tulang punggung Imam Ahmad seraya berkata, "Tunjukkan kepadaku daerah mana yang kamu merasa sakit." Sahabat, kemudian Imam Ahmad lalu berkata, "Letakkan jarimu pada punggungku, aku akan memberitahumu." Sambil memegang punggung Imam Ahmad, tabib bertanya, "Apakah di sini tempat yang sakit?" "Alhamdulillah itu baik-baik saja," jawab Imam Ahmad. "Apa yang sebelah sini yang sakit?" Imam Ahmad menjawab lagi, "Alhamdulillah itu juga baik-baik saja." "Apakah yang ini yang sakit?" tanya tabib itu. "Iya, di situ. Aku memohon kesehatan kepada Allah," jawab Imam Ahmad. Tabib akhirnya mengetahui daerah yang sakit setelah beberapa kali mencari titiknya. Ia kemudian meletakkan pisau panas. Saat merasakan panasnya pisau, Imam Ahmad meletakkan tangannya di kepala seraya berucap, "Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah." Dan Imam Ahmad selalu berkata seperti itu hingga tabib berhasil membedahnya. Setelah berhasil membedahnya, si tabib kemudian menjahit kembali luka yang dialami Imam Ahmad dalam proses pembedahan tadi. Di tengah-tengah menahan rasa sakit tersebut, Imam Ahmad kembali berucap, "Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah." Hal tersebut diucapkan hingga akhirnya Imam Ahmad pun merasa tenang. Sesaat setelah proses pengobatan tersebut, suasana pun menjadi hening. Si tabib pun lalu bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdillah, biasanya orang yang telah mendapatkan penganiayaan dari orang lain, ia akan mendoakan yang buruk kepada orang yang menganiayanya. Tapi aku melihat dirimu mendoakan hal yang baik kepada Mu'tasim, yaitu orang yang menganiaya Imam Ahmad bin Hambal. Ia memohon ampunan kepada dirinya dan memohon ampunan kepada Mu'tasim tersebut." Imam Ahmad lalu menjawab, "Aku juga memikirkan seperti apa yang kamu ucapkan. Namun, ia adalah keturunan paman Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ingin saat hari kiamat nantinya aku datang dengan membawa permusuhan terhadap salah seorang dari kerabat Nabi Muhammad SAW. Maka aku telah memaafkannya jauh sebelum ia melakukannya." Sahabat, begitu mulianya akhlak para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Mereka memberikan tauladan kepada kita semua bahwa di saat mereka disakiti, bahwa di saat mereka dizalimi, balasannya justru mendoakan kebaikan kepada orang yang telah menyakitinya dan yang telah menzaliminya, memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya dan tidak memendam dendam apapun kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Oleh sebab itulah, tetaplah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, sebab hal tersebut adalah perintah agama. Luar biasa kisah daripada Imam Ahmad bin Hambal yang mendoakan kebaikan kepada orang yang telah menyakiti dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga daripada kisah ini baik saya sendiri maupun sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.